Hola amigo, selamat pagi. Apa kabar? Sehat-sehat terus ya. Pagi yang cerah ini dengan matahari yang cukup, kita akan bicara soal transfer di Barcelona dan Manchester United. Saat ini Barcelona sedang gencar memastikan 5 pemain masuk dalam skuad musim depan. Salah satu pemain yang disorot dan yang paling jadi prioritas yaitu Robert Lewandowski, striker Bayern Munchen yang dikenal sebagai salah satu striker paling tajam di dunia saat ini. Gol-golnya sudah tak perlu diragukan lagi, dan Barcelona mengusahakan agar Lewandowski bisa gabung di musim ini. Namun hingga berita terbaru, transfer Lewandowski masih mengambang. Ada tarik-menarik antara Munchen dan Barcelona. Pihak Munchen dikabarkan memberi lampu hijau kepada Lewandowski. Masalahnya hanya di soal harga. Barcelona kabarnya ingin 30 juta euro saja untuk Lewandowski yang hanya menyisakan satu musim kontrak di Bayern Munchen. Di sisi lain, Munchen inginkan cash 50 juta euro untuk pemain gaeknya yang sangat penting. Mereka pun belum punya pengganti untuk Lewandowski. Tarik menarik terjadi karena banyak sekali spekulasi soal Lewandowski. Mantan presiden Bayern Munchen, Uli Hoeneß misalnya, dia yakin Munchen tak akan melepas Lewandowski. Soalnya Munchen belum punya pemain pengganti. Dia yakin kalau Lewandowski bertahan, dia akan menemukan lagi ketajaman dengan Munchen. Dia akan bersinar lagi. Dan setelah itu, kata Uli Hoeneß, ditunggu saja bagaimana nasib Lewandowski, apakah memperpanjang atau dijual dengan gratis. Dia juga mengatakan ini jadi kabar buruk buat Lewandowski dan agennya karena Munchen tak akan melepasnya. Yang ini jadi masalah. Menurut saya sebagai orang luar, Uli Hoeneß masih saja dimintai pendapat. Padahal yang paling penting tentu manajemen klub sendiri ya, Direktur Sport Hasan Salihamidzic dan presiden mereka Heiner dan petinggi-petinggi Munchen lainnya. Itu yang paling penting untuk didengarkan pendapatnya. Barcelona tentu sangat ingin mendapatkan Lewandowski secepatnya. Kalau uang menurut saya mungkin sudah tidak masalah ya. Yang jadi masalah hanya peraturan La Liga, financial fair play dari La Liga yang mengharuskan Barcelona tidak besar pasak daripada tiang. Jadi Barcelona juga harus punya pemasukan yang bagus sebelum membeli pemain mahal. Nah, kabar gembiranya Barcelona sudah mendapatkan angin segar karena dua proposal dari Presiden Joan Laporta, yaitu menjual 49% saham merchandise dan 25% hak siar televisi selama 25 tahun disetujui Socios atau investor lah ya, investor di Barcelona. Nah, dengan persetujuan ini Barcelona bisa meraih sekitar 600 juta dolar atau sekitar 8,9 triliun. Wow, ini kan masukan yang lumayan gitu. Karena itu kita tunggu saja apakah Barcelona mau memenuhi permintaan Bayern Munchen yang ingin agar pemainnya ini dihargai sekitar 50 juta euro, atau memang Barcelona tahan harga dengan tawarannya. Dan menurut saya, kalaupun Lewandowski
tidak didapatkan, Barcelona sudah punya squad yang cukup bagus. Ada Pierre-Emerick Aubameyang yang walaupun setengah musim sudah menunjukkan ketajamannya. Ada Luuk de Jong walaupun jadi pemain cadangan, tapi dia selalu membantu di saat-saat krusial. Ada Memphis Depay juga. Jadi sebenarnya striker cukup gitu. Masalahnya mungkin Xavi ingin seorang target man yang benar-benar tajam, yang bisa membuat gentar lawan. Ini yang mungkin hilang dari Barcelona ya. Walaupun permainan Barcelona sejak dulu memang tidak mengandalkan seorang target man, karena ada Lionel Messi, ada juga permainan-permainan dari lini tengah yang bagus, sehingga false nine lebih berperan di Barcelona. Nah, kalaupun skenario terburuk Lewandowski tidak didapatkan, saya pikir Barcelona akan tetap bagus. Tapi tentu lebih bagus kalau Lewandowski didatangkan, karena dia seorang bintang dan akan memberi aura positif lah, karena dengan pengalamannya Lewandowski akan memberikan semacam keyakinan kepada pemain Barcelona lain untuk meraih target bagus seperti tahun-tahun sebelumnya. Transfer Manchester United. Teman-teman, MU kedatangan manajer baru, Erik ten Hag, dan sepertinya kehadiran manajer asal Belanda ini belum memberi keyakinan kepada pemain-pemain lain untuk gabung. Tapi saat saya bikin video ini, ada berita-berita baru yang berkembang. Salah satunya yaitu MU mungkin segera menggait winger Ajax Amsterdam, Anthony. Kabarnya manajemen MU sudah terbang ke Amsterdam untuk menyelesaikan transfer Anthony. MU memang membutuhkan pemain baru di lini tengah, karena beberapa pemainnya hengkang ya, seperti Paul Pogba, Jesse Lingard, Nemanja Matic, Juan Mata. MU membutuhkan pemain-pemain baru, karena itu kehadiran Anthony yang mungkin jadi transfer pertama MU bakal jadi angin segar. Tapi MU tidak berhenti sampai situ, karena MU juga menunggu Frenkie de Jong dari Barcelona, dan juga yang terbaru yaitu Christian Eriksen. Sebelumnya memang dikabarkan MU bakal gagal dapatkan Eriksen karena sang pemain lebih suka bertahan di London atau gabung ke klub lama. Tapi berita terbaru menyebutkan kalau Tottenham mundur dari perburuan Eriksen. Nah, ini jadi lampu hijau bagi MU untuk merekrutnya dengan gratis, dan mungkin ya penyesuaian gaji saja. Eriksen yang sempat membuat heboh di Piala Eropa 2020 menunjukkan bahwa dia sudah pulih dari serangan jantung yang pernah dialaminya. Terbukti dia bisa bermain bagus di Brentford musim lalu, sehingga membuat klub-klub besar sadar lagi untuk mendatangkannya musim ini, termasuk MU salah satunya. Meski akan kedatangan pemain baru, tapi MU masih bingung untuk mendatangkan beberapa posisi lainnya, seperti di posisi back. Ajax benar-benar digembosi oleh mantan bosnya, karena MU juga tertarik dengan Jurien Timber, tapi Timber yang juga back Belanda ini menolak dia bertahan di Ajax.
Tapi uniknya MU malah membidik rekan setim Timber, yaitu Lisandro Martinez, bek asal Argentina ini diyakini bisa didatangkan musim depan. Jadi ini benar-benar menyerang Ajax sekali ya, transfer MU ini. Mentang-mentang mantan bos di Ajax, semua pemain coba didekatin gitu. Nah mungkin dan termasuk Frankie De Jong yang mantan pemain Ajax juga, jadi benar-benar Belanda connection lah. Jadi MU memang dalam posisi kritis dan butuh tambahan pemain karena prestasi musim lalu. Dengan kehadiran pemain bagus tentu akan mengangkat performa mereka. Cuman pemain-pemain bintang tidak melirik MU. Seperti kita ketahui, Erling Haaland sudah gabung Manchester City, Darwin Núñez sudah gabung Liverpool. Pertimbangannya tentu main di Liga Champions, dan itu tidak didapatkan di MU. Oke, begitu teman. Video singkat soal update transfer di Eropa saat ini. Kalau ada bahasan yang ingin disampaikan, tinggal komen di bawah ya. Terima kasih, selamat pagi dan sehat terus.